Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal-soal distribusi bersama. Berikut adalah nama anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Tasya Vidya Putri dengan NIM 081811233045. Yang kedua ada Zuhdi Abdillah Hidayat dengan NIM 081811233062. Kemudian ada Ayu Kirana Vijayanti Indarto dengan NIM 081811233068. Dan yang terakhir ada Muartinovi Rohma dengan NIM 081811233076. Fungsi probabilitas bersama memiliki dua definisi. Yang pertama ada fx, y dengan indeks xy adalah fungsi kepadatan probabilitas bersama suatu variabel random discrete x dan y jika memenuhi. Yang pertama ada fx, y indeks xy lebih besar sama dengan 0 untuk semua nilai x, y. Yang kedua ada sigma x, sigma y, fx, y indeks xy sama dengan 1, dan yang terakhir ada bx sama dengan x, y sama dengan y sama dengan fx, y indeks xy. Untuk setiap daerah A di bidang xy berlaku p x, y elemen A sama dengan sigma A, sigma fx, y indeks xy. Definisi yang kedua adalah fx, y indeks xy adalah fungsi kepadatan probabilitas bersama suatu variabel random kontinu x dan y jika memenuhi. Yang pertama ada fx, y indeks xy lebih besar sama dengan 0 untuk semua nilai x, y. Yang kedua ada double integral dari min tak hingga tak hingga fx, y indeks xy dx dy sama dengan 1. Yang terakhir ada bx, y elemen A sama dengan double integral A fx, y indeks xy dx dy untuk setiap A di bidang xy. Berikut adalah fungsi marginalnya. Yang pertama ada fungsi marginal dari variabel random discrete x dan y. Untuk yang fx itu fungsi marginalnya sigma y fx, y. Untuk yang fy itu sigma x fx, y. Yang kedua ada fungsi marginal dari variabel random kontinu x dan y. Ya, untuk yang fx itu sama dengan integral min tak hingga tak hingga fx, y dy, dan untuk fy itu sama dengan integral min tak hingga tak hingga fx, y dx. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai sifat bebas dari variabel random x dan y. Dua variabel random x dan y dikatakan saling bebas jika setiap x, y itu berlaku fx y sama dengan fx kali fy, dengan fx, y adalah fungsi probabilitas bersama dari variabel x dan y, dan fx-nya itu fungsi marginal x, dan fy-nya yaitu fungsi marginal dari variabel y. Kemudian dua variabel random x dan y dikatakan tidak saling bebas jika untuk setiap x, y berlaku fxy tidak sama dengan fx kali fy. Seperti yang saya sudah paparkan tadi, fxy adalah fungsi probabilitas bersama dari variabel x, y, kemudian fx-nya adalah fungsi marginal dari variabel x, sementara fy adalah fungsi marginal dari variabel y. Berikut adalah contoh soal untuk distribusi bersama.
contoh soal yang pertama yaitu misalkan X dan Y adalah dua variabel random kontinu yang mempunyai distribusi bersama dengan PDF yaitu fx, y sama dengan cx kuadrat y dengan domainnya yaitu 0 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Di sini c adalah masih dalam bentuk konstanta. Untuk yang 1A, kita akan menghitung RxY, yaitu range dari fungsi PDF-nya dengan domain XY yang sudah dipaparkan di atas, dan kemudian akan dibuktikan di bidang XY. Kemudian untuk yang B, hitunglah nilai C, yaitu menghitung nilai konstanta dari fxy tersebut. Kemudian yang C adalah menghitung fungsi marginal fx dan fungsi marginal fy. Dan yang D yaitu menghitung probabilitas dari variabel y kurang dari sama dengan x per 2. Pada slide ini kita akan membahas mengenai penyelesaian dari contoh soal nomor 1A dan 1B. Nah, untuk nomor 1A tadi kita tahu pertanyaannya yaitu hitunglah RxY dan gambarkan di bidang XY. Nah, di sini kita lihat pada soal, kita tahu bahwa ada domainnya yaitu kita dapatkan 0 kurang dari y kurang dari x kurang dari 1. Nah, di sana bisa kita lihat bahwa nantinya itu akan muncul fungsi y sama dengan x. Jadi ada kurva y sama dengan x pada bidang xy-nya nanti. Kemudian untuk variabel x, batas dari x-nya sendiri yaitu 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 1. Dan untuk y-nya sendiri sama yaitu 0 kurang dari y kurang dari sama dengan 1. Nah, di situ berarti ada 3 fungsi yaitu ada di sumbu x ada 0 sampai 1, kemudian sumbu y 0 sampai 1, kemudian juga dibatasi oleh fungsi y sama dengan x. Nah, akhirnya jika digambarkan dalam bidang xy akan diperoleh seperti gambar pada slide tersebut. Dan untuk daerah yang diarsir adalah nilai RxY-nya. Sebenarnya ini bisa dibentuk dalam RxY itu bisa dibentuk dalam 3 dimensi. Nah, untuk biasanya kalau 3 dimensi ada X, Y, dan Z. Nah, Z-nya ini itu kita sumbunya itu berasal dari patokannya adalah fungsi fxy-nya. Yang tadi berarti yang cx kuadrat sama dengan y. Jadi kalau misalkan dibuat 3 dimensi, maka nanti fungsi z-nya adalah fungsi yang cx kuadrat y yang ada pada soal tersebut. Kemudian untuk soal nomor B, 1B itu menghitung nilai konstanta C dari fxy-nya. Nah, kita tahu bahwa fungsi CDF itu pasti sama dengan 1 karena dia kumulatif. Jadi probabilitas sesuatu itu pasti maksimal 1, sama dengan 1. Nah, jadi karena CDF-nya sama dengan 1, maka kita tahu fungsi CDF dari probabilitas bersama yaitu integral negatif tak hingga sampai tak hingga. Integral rangkapnya 2 kali yaitu fxy kali dx kali dy sama dengan 1. Kemudian kita masukkan fxy-nya tadi, kita tahu di soal bahwa fxy-nya yaitu cx kuadrat y, yang kemudian batas dari y-nya adalah 0 sampai x dan batas dari x-nya sendiri adalah 0 sampai 1. Kemudian dihitung, kita mengintegralkan dahulu y-nya terhadap dy,
kemudian kita dapatkan C per 2X pangkat 4, kemudian diintegralkan lagi terhadap X, yaitu integral 0 sampai 1 C per 2X pangkat 4 dx, kemudian didapatkan C per 10. Nah, karena CDF-nya sama dengan 1, maka C per 10 sama dengan 1, sehingga kita peroleh C-nya sama dengan 10. Lalu Rx sama dengan Ry sama dengan batas 0 sampai 1 untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Kita dapat tulis fungsi fx sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga fxy xy dy sama dengan integral 0 sampai x 10x kuadrat y dy hasilnya 5x pangkat 4, sehingga fungsi fx didapat untuk 5x pangkat 4 berlaku 0 sampai 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 1. Lalu untuk 0, bentuk lainnya dari 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Lalu untuk 0 kurang dari sama dengan y, 0 kurang dari y kurang dari sama dengan 1 dapat ditulis dengan bentuk fungsi y, yaitu integral min theta sampai theta fxy xy terhadap y atau dy sama dengan integral y sampai 1 10x kuadrat y dx yang hasilnya 10 per 3 y kali 1 min y pangkat 3, sehingga didapat fy untuk 10 per 3 y kali 1 min y pangkat 3 berlaku 10 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 1. Lalu untuk 0 berlaku selainnya. Kemudian untuk menghitung peluang y kurang dari sama dengan x per 2, kita perlu mengintegrasikan fungsi xy pada luasan A yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yaitu 2 garis ditarik, lalu kita lihat ada arsiran yaitu merupakan luasan A dengan jarak x, x per 2 dengan y sama dengan x per 2. Lalu kita punya di sini peluang y kurang dari sama dengan x per 2 itu dihitung integral min tak hingga sampai tak hingga diintegral kembali min tak hingga sampai tak hingga fx dy dx, atau ditulis integral 0 sampai 1 diintegralkan lagi 0 sampai x per 2 10x kuadrat y dy dx sama dengan integral 0 sampai 1 5 per 4 x pangkat 4 dx hasilnya 1 per 4. Jadi nilai peluang dari y kurang dari sama dengan x per 2 itu 1/4. Untuk contoh berikutnya, tunjukkan fungsi marginal variabel random continue x dan y adalah fx integral min tak hingga sampai tak hingga fx xy dy dan fy min tak hingga sampai tak hingga fx xy dx. Pertama, kita misalkan x dan y adalah dua variabel random continue. Lalu cumulative distribution function dan probability distribution function dari x dapat diperoleh dari probability distribution function dari xy. Lalu cumulative distribution function itu dari x, yaitu fungsi besar atau f besar x sama dengan peluang x kurang dari sama dengan x kecil, atau peluang x besar kurang dari sama dengan x, y kurang dari tak hingga. Lalu dari sini kita dapat tulis f besar atau fungsi besar x, tak hingga, sehingga kita dapat masukkan rumusnya min tak hingga sampai integral min tak hingga sampai x diintegralkan lagi min tak hingga sampai tak hingga fx y dy dx. Dalam kasus ini fungsi marginal x diberikan oleh x
X, tak hingga yang terkait dengan fx, sehingga fungsi marginal dari X itu turunan dari fx terhadap X, atau kita tuliskan tadi turunan dari min tak hingga sampai X diintegralkan min tak hingga sampai tak hingga fx di dx, atau bisa ditulis min tak hingga sampai tak hingga fxy dy. Dengan cara yang sama, maka kumulatif distribution function dari Y yaitu f besar Y sama dengan peluang dari Y besar lebih kecil sama dengan Y kecil sama dengan peluang dari X lebih kecil sama dengan tak hingga, Y besar lebih kecil dari Y. Sehingga kita dapatkan f besar tak hingga, Y kecil. Dimasukkan rumusnya menjadi integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga diintegralkan lagi dari negatif tak hingga sampai Y f xy dy dx. Untuk kasus kontinu, fungsi marginal Y diberikan oleh f besar tak hingga, Y yang terkait dengan f besar Y, sehingga fungsi marginal dari Y adalah turunan f besar Y terhadap Y sama dengan d per dy diintegralkan dari negatif tak hingga sampai tak hingga diintegralkan lagi dari negatif tak hingga sampai Y f xy dy dx sama dengan d per dy integral dari negatif tak hingga sampai Y diintegralkan lagi dari negatif tak hingga sampai tak hingga f xy dx dy, sehingga fungsi marginal dari Y adalah integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga f xy dx. Contoh soal ketiga. Misalkan X dan Y variabel random Poisson saling bebas dengan parameter lambda 1 dan lambda 2. Tentukan distribusi dari X tambah Y. Karena X plus Y sama dengan N kecil, sehingga dapat ditulis X besar sama dengan K, Y besar sama dengan N min K dengan 0 lebih kecil sama dengan K kecil lebih kecil sama dengan N kecil. Maka kita punyai peluang dari X plus Y sama dengan N sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai N, peluang dari X besar sama dengan K, Y besar sama dengan N min K. Lalu sigma K sama dengan 0 sampai N, peluang X sama dengan K kali peluang Y sama dengan N min K. Kita dapatkan sigma K sama dengan 0 sampai N, E pangkat negatif lambda 1 dikali lambda 1 pangkat K per K faktorial dikali E pangkat negatif lambda 2 dikali lambda 2 pangkat N min K per N min K faktorial. Lalu E pangkat negatif lambda 1 ditambah lambda 2 sigma K sama dengan 0 sampai N lambda 1 pangkat K dikali lambda 2 pangkat N min K dibagi K faktorial N min K faktorial. Lalu E pangkat negatif lambda 1 ditambah lambda 2 per N faktorial dikali sigma K sama dengan 0 sampai N faktorial dibagi K faktorial N min K faktorial dikali lambda 1 pangkat K dikali lambda 2 pangkat N min K. Dan kita dapatkan hasilnya adalah E pangkat negatif lambda 1 ditambah lambda 2 per N faktorial dikali lambda 1 ditambah lambda 2 pangkat N. Sehingga X plus Y mempunyai distribusi Poisson dengan parameter lambda 1 plus lambda 2. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang distribusi bersama. Kami berharap ilmu yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.